Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan mencoba belajar bagaimana cara untuk melakukan web scraping terhadap data pemilu. Nah, data pemilu ini kita ambil dari websitenya kawalpemilu.org. Nah, di dalam website kawalpemilu.org ini kita disajikan sebuah data perolehan hasil pemilu ya di setiap provinsi yang diperoleh oleh masing-masing paslon seperti itu. Nah, data ini kita akan coba nanti pindahkan ke dalam file Google Sheet ini. Saya sudah punya tabel ya yang saya beri judul ini nomor, kemudian nama provinsi, paslon 1, paslon 2, paslon 3. Nah, nanti masing-masing suara ini kita akan coba pindahkan ke dalam tabel ini. Ketika ada perubahan data di dalam tabel website ini, maka otomatis di sini pun akan berubah teman-teman ya. Nah, caranya ini kita akan menggunakan layanan Google Apps Script ya. Kita klik ekstensi lalu Apps Script. Nah, kita akan diarahkan kepada halaman Google Apps Script. Nah, di dalam Google Apps Script ini saya sudah menyediakan sebuah baris kode ya yang digunakan untuk mengekstrak atau mengimport file JSON. Karena nanti data yang ada dalam website ini kita akan mengambil data JSON-nya seperti itu. Nah, apa itu JSON? Mungkin singkatnya ya, JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notation. Jadi JSON ini adalah sebuah tipe file ya yang digunakan untuk melakukan transfer data dari masing-masing database ya atau sumber data seperti itu. Nah, nanti kita akan ambil file JSON-nya, lalu kita import ke dalam file Google Sheet ini menggunakan custom function ini. Ya, jadi ini merupakan sebuah custom function ya yang digunakan untuk mengimport JSON, di mana dia punya dua parameter, yakni parameter URL dan XPath kayak gitu, atau jalur dari JSON-nya itu. Nah, masing-masing jalur itu nanti dipisahkan oleh garis miring seperti itu teman-teman ya. Jika datanya ini tersedia, maka dia akan menampilkan data JSON objek dari JSON itu. Nah, jika dia bukan file objek JSON, maka dia akan mengembalikan data JSON-nya. Lalu ketika datanya tidak tersedia, maka dia akan menampilkan data tidak tersedia. Itu singkatnya pengertian dari masing-masing kode yang ada dalam function ini ya teman-teman. Oke, lanjut saja untuk mempersingkat waktu ya. Kita laksanakan proses web scraping-nya. Jadi di sini kita ambil dulu link JSON-nya seperti itu. Caranya klik kanan, lalu kemudian inspect element. Lalu kemudian kita menuju ke network ya, network. Lalu di sini ada di tab page URL ini kita refresh. Nah, kita akan disajikan pada file name ini, lalu kita naik request URL-nya. Di sini ada link API-nya. Kita copy, lalu kita coba pastekan di browser. Oke, nah kita sudah disajikan data API yang merupakan berisi data JSON atau JavaScript Object Notation ini. Nah, ini result, kemudian names aggregated, ID sama masing-masing jumlah dari suara masing-masing paslon. Coba kita cek ya, nomor 11. Nomor 11 ini adalah Aceh. Paslon 1 ini nilainya 2 juta ini ya, 2 juta. Coba kita cek. Aceh paslon 1 2 juta, benar ya teman-teman ya, 2 juta. Lalu paslon 2 ini 500.903. Paslon 2 500.903, betul ya. Paslon 3 2 itu 593.000. 500. Oh, paslon 3 itu 56.000 ya, 56.000. Paslon 3 56.000, betul ya. Oke, ini file JSON-nya, lalu coba kita klik di sini teman-teman ya. Kita ambil nama provinsinya dulu. Caranya seperti apa? Caranya seperti yang dicontohkan oleh ditampilkan oleh custom functionnya gitu atau custom formulanya. Oke, kita klik di sini import JSON ya. Parameter pertama ini adalah link dari file JSON-nya. Kita copy, kita tempel di sini. Nah, lalu kita sajikan XPath-nya gitu ya atau jalurnya ya. Oke, copy. Coba kita ingin tahu apa isinya. Nah, ini isinya teman-teman ya. Ada names, ID aggregated, enumerated sama latched. Nah, kita akan ngambil data aggregated ya karena isi data dari hasil pemilu ini ada di dalam XPath aggregated ini atau path aggregated. Nah, lalu kita akan ngambil nama provinsi ya. Jadi kita pisahkan dulu, kemudian kita klik aggregated.
Nah, lalu coba kita angka 11 ya. Angka 11, coba kita contohkan dulu nih. 11, lalu setelah 11 itu adalah datanya 0 ya. Ini 11 itu berisi data kosong. Nah, ini JSON kosong. Nah, ini kosong itu artinya 0. Kita coba 0, 0, lalu pisahkan lagi. Nah, kita akan ambil data yang coba misalnya ini name ya, nama provinsi nih, name. Oke, kita paste di sini, kita enter. Nah, ini namanya udah ada ya, teman-teman, Aceh kayak gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita akan mengambil data secara sekaligus kayak gitu. Nah, caranya ini kita angka 11 ini kan manual ya, teman-temannya. Kita harus statis ya. Kita buat ini dinamis seperti itu. Biar nanti kita bisa tarik ke bawah dan data masing-masing provinsi ini akan tersaji. Nah, kita lihat nih, A11 ini kan sebenarnya ID dari masing-masing provinsi ya. Nah, ini kan 11 Aceh nih, Aceh 11. ID lokasi 11, namanya Aceh. Kemudian ini ID lokasi 12, namanya Sumatera Utara. Nah, jadi ID ini mewakili nama provinsi. Oke, untuk membuat data ini dinamis, maka kita membutuhkan kolom bantu ya. Dalam hal ini kita membuat sheet bantu ya. Nah, ini sudah saya sediakan ID provinsi. ID provinsinya itu adalah untuk mengambil ID masing-masing provinsi. Caranya itu seperti yang tadi, teman-teman, kita copy aja yang ini. Biar gampang ya. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Lalu kita ambil ID-nya aja. Berarti sampai file aggregated ya. Coba, nah ini ID masing-masing provinsi udah tersaji ya, teman-teman ya. 11, 12 sampai 99. Nah, lalu di sini kita akan buat ini dinamis, teman-teman. Kita akan buat ini dinamis. Jadi kita menggunakan fungsi concatenate ya di dalam Google Sheet kayak gitu. Jadi menggabungkan string atau file teks ya. Caranya ini adalah kita gunakan simbol dan, lalu kita arahkan ke sini. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, lalu kita dan lagi. Lalu kita tambahin string. Oke, kita enter. Nah, ini udah tampil, teman-teman ya. Jadi ketika ditarik ke bawah, coba ini kita cek ada berapa nih filenya. Ada sampai baris ke 40 ya, teman-teman. Coba kita namain dulu nih. 1, 2, sampai baris ke 40. Oke, 40. Ini ada 39 nih, teman-teman. Ya, coba kita tarik ke bawah. Nah, ini udah klik 2 kali ya, teman-teman. Lalu dia akan mengcopy rumusnya ini ke bawah. Oke, nah ini nama-nama provinsi udah tersaji, teman-teman ya, plus luar negeri ya. Nah, di sini udah tersaji. Nah, lalu kita akan mengambil data ini paslon 1 seperti itu ya, teman-teman ya, paslon 1. Nah, kita copy aja dulu ini ke sini. Nah, coba kita cek paslon 1 itu kodenya apa gitu. Paslon 1 itu kodenya itu adalah ini pas 1, teman-teman ya, pas 1. Nah, lalu coba, nah ini name ini kita akan ganti dengan ID dari paslon 1. Pas 1. Nah, ini udah muncul nih. Berapa nih? 2 juta ya. Kita tambahkan, kita ubah filenya menjadi tipenya angka biar gampang. Nah, ini 2 juta ya, teman-teman. Coba ini nolnya dihilangin. Oke, ini 2 juta nih, 2 juta suara paslon 1. Nah, bagaimana caranya agar membuat data ini tuh dinamis ya? Yang pas ini dinamis. Caranya itu seperti yang tadi, teman-teman. Nah, ini kan kita udah punya nih kolom bantu. Nah, pas 1, pas 2, pas 3. Nah, caranya itu adalah kita hapus biar dia menjadi dinamis. Lalu kita tambahkan, kita klik di sini, teman-teman. Enter. Nah, dia udah dinamis. Nah, karena biar filenya tidak bergeser, teman-teman ya, tidak bergeser ke bawah, maka kita kunci kan nanti rumusnya akan ke copy ke bawah nih. Nah, biar dia tidak bergeser, maka kita kunci row-nya gitu ya.
Caranya itu dengan klik F4 sekali, 2 kali. Nah, ini kita kunci row-nya. Oke, lalu kita geser ke bawah. Nah, kita loading. Ini kita akan menampilkan masing-masing suara dari paslon 1 di setiap provinsi, teman-teman. Nah, ini udah ke copy nih semuanya nih. Coba kita cek dulu apakah benar ya. Aceh 2 juta, sekitar 2 juta suara, betul nggak? Aceh 2 juta suara, betul ya teman-teman lah. Lalu kemudian kita cek di luar negeri nih, 95.000. Benar nggak? Luar negeri 95.000, betul ya. 95.887. Nah, 95.887. Oke, benar benar ya teman-teman ya. Lalu kita akan langsung ke paslon 2. Nah, paslon 2 ini kan ini kita udah punya nih kode ID-nya pas 1, pas 2, pas 3. Nah, kayak gitu ya. Ini tinggal kita geser aja sebenarnya teman-teman, gampang. Karena tadi yang kita kunci itu adalah row-nya ya. Sedangkan kolomnya tidak kita kunci. Maka dia ketika rumusnya digeser ke pinggir, dia akan ke copy. Akan keganti, dia langsung jadi B2, B3. Maksud saya B1, C1, D1 gitu ya. Coba, nah ininya rumusnya coba kita geser aja ke pinggir. Oke, ini ada error. Oh, oke, sorry. Kita belum mengunci data yang ada di dalam A2 ini ya teman-teman ya. Kita kunci dulu row-nya. F1, F1, F4, 1, 2. Oke. Kita kunci. Kolomnya yang kita kunci ya teman-teman ya, biar dia nggak bergeser. Oke, kita geser. Nah, ini udah ke copy nih teman-teman. Paslon 2 suaranya 593.325. Bener ya? Paslon 2 di Aceh. Paslon 2 di Aceh itu, nah benar 593.325. Oke, nah setelah ini kita tinggal tarik aja ini ke bawah teman-teman. Ini kita blok. Kita tarik aja ke bawah langsung. Oke, kita sudah memperoleh data hasil suara dari masing-masing provinsi teman-teman nih. Dia udah tersaji langsung ya. Kita buat tabel aja. Oke nih, coba kita cek apakah benar apa enggak. Misalnya DKI Jakarta nih, 2.345, 2.345, 290, betul ya. DKI Jakarta 2.345, 290, betul. Paslon 2 2.320, 94. 2.320, 94, betul ya. Paslon 3 968.818. Paslon 3 paslon 3 DKI, oh ini nih benar ya, 968.818. Oke, betul teman-teman. Nah, kita sudah berhasil melakukan web scraping data pemilu yang ada di dalam website kawalpemilu.org ini ke dalam Google Sheet seperti itu teman-teman. Nah, ini perolehan masing-masing paslon di setiap provinsi ini udah kita peroleh di dalam Google Sheet kita. Dan ketika terjadi updatean di dalam websitenya Kawal Pemilu ini, maka otomatis di sini pun akan update juga. Nah, ini sederhananya teman-teman bagaimana kita melakukan web scraping menggunakan Google Apps Script dan Google Sheet dari API atau yang isinya itu adalah JSON, dan kita pindahkan ke dalam Google Sheet seperti itu teman-teman. Coba kita sedikit ingin tahu ya, di setiap provinsi ini siapa yang menang gitu ya teman-teman. Coba kita klik hasil di sini ya. Hasil. Di tiap provinsi ini kita ingin tahu paslon mana sih yang menang gitu ya. Misalnya di Aceh nih, ini kan paslon 1, paslon 2, paslon 3 yang menang mana. Ini kan gampang nih, paslon 1 yang menang nih. Nah, cuman gimana caranya supaya kita dengan mudah tahu juga gitu di provinsi yang lain yang menang siapa. Nah, kita bisa gunakan rumus if ya. If misalkan jika ini sama dengan atau lebih besar atau sama dengan ini, maka paslon 1 menang gitu ya. Nah, lalu kita tambahkan dan juga di sini.
N dan data ini lebih besar atau sama dengan dari paslon 3. Nah, maka paslon 1 menang. Jika tidak, maka kosong. Ya, benar ya. Sorry, ini harusnya dalam kurung. Oke. Nih, paslon 1 menang. Oke. Nah, kita cek nih, paslon 1 itu menang di 4 provinsi ya, teman-teman ya. Paslon 1, paslon 2, dia menang berarti di Aceh, kemudian Sumatera Barat, DKI Jakarta, sama Papua Pegunungan nih, paslon 1 menang. Coba kita mau cek nih, paslon 2 menangnya di mana aja nih. Nah, kita buat if and lagi ya. Jika paslon 2 lebih besar atau sama dengan paslon 1 dan kita tambahkan di sini dan paslon 2 lebih besar atau sama dengan paslon 3, maka paslon 2 menang. Jika tidak, maka kosong. Oke, teman-teman, lalu kita enter. Nah, kita coba geser ke bawah ya. Set. Nah, kita udah dapat datanya nih, teman-teman. Jadi paslon 2 itu menang di banyak provinsi ya. Ada provinsi Sumatera Utara, kemudian dia Riau sampai Kepulauan Riau, lalu sampai luar negeri ya. Coba kita highlight aja, teman-teman ya. Ini coba kita highlight. Katakanlah dia oranye ya. Oranye. Oke, jadi paslon 1 ini kita lihat dari data ini, paslon 1 itu menang di 4 provinsi ya. Sisanya itu paslon 2 yang menang. Sementara paslon 3 ini kalah di semua provinsi ya, teman-teman ya. Termasuk di Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini paslon 3 itu hanya mendapat 7 juta, paslon 2 11 juta, paslon 1 ini 2,6 juta. Ini kita freeze aja. Nah, DKI Jakarta di mana paslon 1 ini pernah jadi gubernur, dia bisa memenangkan ya meskipun selisihnya tipis, 2.345 sama 2.320. Gitu, teman-teman. Kemudian sisanya ini dimenangkan secara telak kayak oleh paslon 2. Oke, kita coba tambahkan total. Nah, kita tambahkan sama aja. Nah, udah langsung enter nih. Oke, salah. Sum. Lalu kita tarik ke bawah. Oke, dia punya 33 juta. Kemudian ini di nah. Oke. Sorry, salah nih ininya. F4 C37 C39 harusnya. Oke, 33. Kita geser aja. Nah, ini kita sudah peroleh totalnya, teman-teman ya. Totalnya jadi paslon 1 itu dapat 33 juta, 7 ribu ya. 33 juta 7 ribu sekian, 700 ribu sekian. Nah, paslon 2 ini 78 ribu, 78 juta 800 ribu sekian. Paslon 3 ini 22 juta 223 ribu sekian. Oke, kita coba bandingkan ya dengan total. Nah, ini benar 3385865. 33. Oh, ini beda nih. Paslon 1
Ada yang beda nih, 79,079. Oh, karena dia nggak gabung teman-teman ya. Ini 40, sorry di sini salah, ini 40 harusnya. Oke. Nah, ini baru bener ya. Oke, coba kita geser lagi. Oke, bener nih. 33,865. 33,865 412 bener ya. 79,079. 79,07305 betul ya, 305. 22,313. Oke, teman-teman, kita telah berhasil melakukan web scraping data hasil pemilu yang ada di dalam websitenya Kawal Pemilu ke dalam Google Sheet, dan kita telah melakukan kondisi juga. Kita ingin melihat paslon mana yang menang di masing-masing provinsi serta agregatnya seperti apa. Oke teman-teman, itu cara kita melakukan web scraping data pemilu yang ada di dalam websitenya Kawal Pemilu menggunakan Apscript. Nanti kodenya akan saya sertakan di bawah dan teman-teman bisa copy untuk bahan belajar teman-teman. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar Google Sheet maupun Google Apscript, dan kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.